Aku tidak pernah tahu kapan tepatnya kewarasanku mulai terkikis. Mungkin saat pertama kali aku melihatnya tertawa, matanya yang tajam menyipit membentuk bulan sabit yang sempurna di bawah langit Sumbawa yang brutal. Atau mungkin saat jemarinya yang kasar, jemari seorang lelaki yang hidupnya berteman dengan laut dan tanah, pertama kali menyentuh punggung tanganku yang lembut oleh lotion beraroma melati khas perempuan kota. Namanya Genta. Sebuah nama yang sederhana, namun bergema di seluruh rongga dadaku seperti lonceng gereja di pagi yang sunyi. Aku, Anjani, seorang arsitek dari Jakarta yang terbiasa dengan beton dan tenggat waktu, terdampar di tanahnya untuk sebuah proyek resor ramah lingkungan. Dan di sanalah aku bertemu dengannya, pemandu lokal kami yang kulitnya legam terbakar matahari, dengan senyum yang bisa meluluhkan gletser paling beku sekalipun. Kami berasal dari dua dunia yang berbeda. Aku adalah keturunan ningrat Jawa yang diajarkan untuk berbicara dengan intonasi yang diatur dan menekan emosi di balik selubung sopan santun. Genta adalah putra Bima, darahnya panas, bicaranya lugas, dan hidupnya adalah perayaan kebebasan yang tak pernah ku kenal. Perbedaan itu seharusnya menjadi tembok. Nyatanya, itu menjadi jembatan paling memabukkan yang pernah ku seberangi. Kamu terlalu banyak berpikir, Anjani, katanya suatu sore, saat kami duduk di atas bukit menatap Teluk Saleh. Matahari mulai turun, melukis langit dengan warna jingga, nila, dan emas. Orang Jawa sepertimu, semua disimpan di sini. Ia menunjuk kepalanya, dan di sini, ia menunjuk hatinya. Kami, orang Bima, semua ada di sini. Ia tertawa sambil menepuk dadanya dengan keras, dan di ujung lidah. Aku tersenyum. Angin laut yang asin meniup beberapa helai rambutku ke wajah. Sebelum aku sempat menyingkirkannya, tangannya sudah terulur. Ia tidak menyingkirkan rambutku. Ia hanya menyelipkannya ke belakang telingaku, namun jemarinya sengaja berlama-lama di sana, di kulit sensitif di dekat rahangku. Arus listrik kecil yang hangat menjalar turun ke leherku, membuat bulu kuduku meremang. Aku menahan napas. Langitnya indah, bisikku, mencoba mengalihkan gejolak aneh di dalam diriku. Tidak seindah pemandangan di depanku, jawabnya, matanya tak pernah lepas dari mataku. Tatapannya begitu telanjang, begitu jujur, tanpa filter kepura-puraan yang biasa kutemui di Jakarta. Dalam tatapannya, aku merasa dilihat, benar-benar dilihat, bukan sebagai Anjani sang arsitek, tapi sebagai Anjani sang perempuan. Dan di sanalah ciuman pertama kami terjadi. Di bawah langit yang sekarat dalam keindahannya, diiringi debur ombak di kejauhan. Bibirnya terasa asin oleh udara laut, sedikit kasar, namun hangat dan menuntut. Itu bukan ciuman yang malu-malu. Itu adalah klaim. Sebuah deklarasi tanpa kata bahwa ia menginginkanku, dan ia tahu aku pun menginginkannya. Tanganku yang semula ragu-ragu di sisiku, akhirnya menemukan jalan untuk melingkari lehernya, menariknya lebih dekat. Aku bisa mencium aroma khas tubuhnya, campuran keringat, tembakau kretek, dan aroma tanah setelah hujan. Aroma maskulin yang primal dan memabukkan. Saat itu, aku mabuk. Mabuk oleh Genta, oleh senja, oleh janji hasrat yang baru saja tersingkap. Proyekku selesai 2 bulan kemudian. 2 bulan yang terasa seperti seumur hidup dan sekejap mata. Jakarta memanggilku kembali. Tapi aku tidak kembali sendirian. Aku membawa Genta bersamaku. Atau lebih tepatnya, aku menolak untuk melepaskannya. Jakarta adalah binatang yang berbeda. Di sini, Genta bukan lagi raja di alamnya. Ia adalah ikan yang terengah-engah di daratan. Logatnya yang kental menjadi bahan tawaan teman-temanku. Kulitnya yang gelap menjadi subjek pertanyaan ingin tahu dari keluargaku yang berkulit langsat. Caranya yang lugas dianggap tidak sopan. Mas Genta ini dari mana asalnya? Tanya ibuku suatu malam saat makan malam. Nada suaranya dilapisi kehalusan Jawa yang menusuk. Pertanyaan itu terdengar tulus, tapi aku tahu ada penghakiman di baliknya. Bibit, bebet, bobot. Prinsip yang selalu didengungkan di telingaku. Dari Bima, Bu, jawab Genta dengan senyumnya yang biasa, tidak menyadari lapisan makna di balik pertanyaan itu. Malam itu, setelah kami kembali ke apartemenku, ketegangan yang kami tahan akhirnya meledak. Mereka tidak menyukaiku, kan? Tanyanya, suaranya datar. Bukan begitu, Genta. Mereka hanya butuh waktu, jawabku, meskipun aku tahu aku sedang berbohong. Waktu untuk apa? Untuk menerima bahwa lelakimu tidak berbicara dengan bahasa kromo inggil dan tidak tahu cara memegang garpu dengan benar? Sarkasmenya tajam. Di Sumbawa, aku adalah seseorang,
Anjani. Di sini, di duniamu, aku merasa seperti pajangan eksotismu. Kata-katanya menamparku. Sakit. Karena ada secuil kebenaran di dalamnya. Aku menariknya ke duniaku tanpa benar-benar memikirkan konsekuensinya untuknya. Itu tidak benar, bisikku, mendekatinya. Ia berdiri di dekat jendela, menatap lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang yang dingin dan jauh. Punggungnya yang lebar dan tegap terlihat kaku. Aku memeluknya dari belakang, menyandarkan kepalaku di punggungnya yang kokoh. Aku bisa merasakan otot-ototnya yang menegang di bawah kemejanya. Maafkan aku, kataku, suaraku teredam oleh kain kemejanya. Aku tidak pernah bermaksud membuatmu merasa seperti itu. Bagiku, kamu bukan pajangan. Kamu adalah duniaku. Ia diam untuk waktu yang lama. Aku hampir berpikir ia akan melepaskan pelukanku. Tapi kemudian, ia berbalik. Tangannya yang besar menangkup wajahku, ibu jarinya mengusap jejak air mata yang bahkan tidak kusadari telah jatuh. Jangan menangis, katanya, suaranya melembut. Aku benci melihatmu menangis. Dan tatapan itu kembali. Tatapan telanjang yang membuatku luluh. Tatapan yang sama seperti di bukit itu. Di tengah apartemenku yang steril dan modern, dengan suara klakson dari jalanan di bawah, kami kembali menemukan pulau kami sendiri. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya menundukkan kepalanya dan menciumku. Ciuman ini berbeda dari yang pertama. Jika yang pertama adalah deklarasi, yang ini adalah pengampunan. Ada keputusasaan di dalamnya, kebutuhan untuk menegaskan kembali bahwa kami, hanya kami berdua, adalah yang terpenting. Tangannya bergerak dari wajahku, turun ke leherku, bahuku, lalu melingkari pinggangku, menarik tubuhku merapat ke tubuhnya hingga tak ada celah di antara kami. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang kuat di dadaku, atau mungkin itu detak jantungku sendiri. Aku tidak tahu lagi di mana aku berakhir dan di mana ia dimulai. Hasrat yang sempat tertidur oleh keraguan dan ketakutan kini bangkit dengan kekuatan badai. Ini bukan lagi sekadar romansa senja di tepi pantai. Ini adalah kebutuhan yang mendesak, serak, dan nyata. Napas kami memburu, menjadi satu-satunya suara di ruangan itu. Ciumannya turun dari bibirku, menjelajahi rahangku, lalu kelekuk leherku. Setiap sentuhan bibirnya di kulitku bagai bara api yang menyalakan jejak panas. Aku mendesah, kepalaku terkulai ke belakang, memberinya akses yang lebih leluasa. Aku mencengkeram kemejanya, jari-jariku meremas kain itu, sebuah upaya sia-sia untuk menambatkan diriku pada sesuatu yang nyata di tengah pusaran sensasi yang mengancam menelanku. Genta, aku menggumamkan namanya, sebuah doa, sebuah permohonan. Ia mengangkatku seolah aku tak berbobot sama sekali dan membawaku ke kamar tidur. Lampu kota yang masuk melalui jendela menjadi satu-satunya penerangan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding. Ia menurunkanku dengan lembut di atas ranjang, namun matanya tak pernah meninggalkanku. Perlahan, seolah sedang membuka hadiah yang paling berharga, ia mulai melepaskan pakaianku. Dan aku melakukan hal yang sama padanya. Di bawah cahaya remang-remang, aku mengagumi tubuhnya, sebuah peta dari kehidupannya. Bekas luka kecil di bahunya karena karang, otot-otot lengannya yang terbentuk oleh dayung dan jala, kulitnya yang berkilau oleh keringat. Ia adalah manifestasi dari semua yang liar, bebas, dan nyata. Sesuatu yang sangat kontras dengan hidupku yang terstruktur. Malam itu, di tengah rimba beton Jakarta, kami kembali ke Sumbawa. Kami tidak bercinta dengan hening. Ada bisikan, desahan, dan gumaman nama masing-masing. Itu adalah percakapan paling intim yang pernah ada. Setiap sentuhan adalah sebuah kalimat, setiap ciuman adalah sebuah paragraf. Kami saling bercerita tentang ketakutan, kerinduan, dan janji tanpa suara. Di puncaknya, saat dunia di luar lenyap dan hanya ada kami berdua, aku melihatnya, senja Sumbawa yang terlukis abadi di pelupuk matanya. Hangat, membara, dan sepenuhnya milikku. Berbaring setelahnya, dengan kepalaku di dadanya, aku mendengarkan detak jantungnya yang kini melambat menjadi irama yang menenangkan. Aroma tubuhnya menyelimutiku seperti selimut terhangat. Aku tahu masalah kami tidak hilang begitu saja. Keluargaku, dunianya, perbedaan kami, semua itu masih menunggu di luar pintu kamar ini. Tapi untuk saat ini, itu tidak penting. Aku menelusuri garis rahangnya yang tegas dengan ujung jariku. Ia membuka matanya, menatapku dengan kelembutan yang membuat hatiku sakit sekaligus bahagia.
Aku mencintaimu, Anjani, bisiknya ke dalam keheningan. 3 kata yang tidak pernah ia ucapkan dengan mudah. Aku tersenyum, senyum yang tulus dari lubuk hatiku. Aku tidak lagi hanya mabuk cinta. Mabuk adalah keadaan sementara, sebuah euforia yang akan memudar. Apa yang kurasakan sekarang lebih dalam, lebih mengakar. Ini adalah pilihan. Sebuah keputusan sadar untuk mencintai lelaki ini, dengan segala perbedaan dan tantangan yang menyertainya. Aku juga mencintaimu, gentaku, jawabku, mengecup dadanya. Mungkin cinta sejati memang seperti itu. Bukan tentang menemukan dunia yang sempurna, tapi tentang menciptakan sebuah pulau kecil di tengah badai, di mana hanya ada kau, dia, dan senja abadi yang selalu bisa kau temukan di pelupuk matanya.